Selamat datang di Cuan Community. Saya Evan. IHSG hari ini menguat sih ya. Menguat 6 lagi. 2,4%, sorry. Menguatnya 2,4%. Tutup di 6531. Jadi balik lagi ke atas 6500. Mudah-mudahan sih bertahan di situ ya. Mudah-mudahan bertahan di atas 6,5 maksud saya. Karena kalau kita lihat weekly-nya sebenarnya sih kita mesti lihat lebih di weekly-nya juga ya, karena minggu kemarin tuh si IHSG breakdown nih, di candle weekly-nya breakdown 6,5, dan hitungannya sih ini masih ngetes area yang kemarin di breakdown, masih inside bar juga candlenya gitu kan. Jadi ya buat yang trading tetap stay safe ya. Ini ada sentimen positif juga yang satu sentimen positif lagi yang masuk sih sebenarnya gitu ya. Dan tetap pakai stop loss, apalagi kalau lagi swing. Terus fast trade tuh jangan lupa pakai stop loss. Terus jangan lupa jualan lah ya kalau udah cuan. Nah ini sentimen positif yang masuk tuh di Goto nih, ada di Goto. Ceritanya asing ada yang masuk, jadi bukan masuk sih, lebih tepatnya itu si JP Morgan itu dia kasih atau update rekomendasinya dari yang tadinya netral jadi overweight. Itulah ya kira-kira. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu apa itu rating overweight, gampangnya gini. Kalau misalnya itu saham dikasih nilai overweight, artinya si kasus ini kan Goto ya. Goto si JP Morgan kasih rating dari yang tadinya netral dinaikin jadi overweight. Artinya dari saham-saham yang ada di indeks atau mungkin di sektor yang sama, si Goto ini dinilai punya potensi kinerja yang outperform atau lebih baik dibandingkan dengan saham-saham yang lainnya di satu indeks, dan ya misal kalau dipersempit di satu sektor yang sama. Itulah kurang lebih ya. Jadi gampangannya bisa dibeli, itulah menurut mereka. Sekarang kita lihat apakah si Goto emang sudah layak dibeli. Pertama-tama kita cek orange flow-nya dulu lah ya. Tapi sih yang hari ini belum nongol, kalau maksudnya belum update. Per video ini dibuat saya belum dapat datanya, belum dibuka gitu loh datanya. Memang sih ya kalau kita lihat, nah gini, ini kemarin ada tercatat net buy tapi kecil gitu ya. Dan sebelumnya juga ini pernah ada net buy kecil, terlihat dari grafik foreign flow yang cepat lagi sempat naik tapi belum ada keberlanjutan gitu net buy-nya. Singkat cerita foreign flow-nya, chart foreign flow-nya itu belum uptrend, masih cenderung downtrend. Kalau udah uptrend berarti sudah ada keberlanjutan si net buy dari asingnya. Itulah kira-kira ya, meskipun tercatat beberapa institusi asing juga beli, misalnya kayak BlackRock gitu ya. BlackRock nambah atau beli lagi gitu. Ya, apapun itu kita juga lihat teknikalnya lah ya. Kita lihat dari chartnya juga. Di sini kalau kita lihat ini kan dia si Goto Juli 2024 kemarin dia 50 terus bangkit. Singkat cerita ini strukturnya udah utuh lah ya. Kalau kita perhatikan di sini ada pullback, ini naik terus dia bikin low high low, ini pullback terus high low, bikin high baru dan turun, ambil pullback terakhir, berarti ini jadi inducementnya diambil, dan high di sini adalah high valid. Begitu high valid di breakout, berarti low ini jadi low valid dan ini jadi boss break structure, confirmnya di sini jadi boss, dan ya strukturnya udah kebentuk uptrend. Selama Goto nggak ke bawah 62 masih tetap relatif enak gitu ya, uptrend dan relatif enak. Mudah-mudahan sih lancar naiknya. Karena beberapa kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini hari ini naik sih. Hari ini naik menguat 6,49%. Kemarin merah inside bar. Hitungannya ini bisa dibilang rally meskipun base-nya inside bar ya tadi. Jadi
nggak terlalu, area base-nya nggak terlalu oke lah gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih pengen nawar si Goto enaknya di mana, kalau kita cari areanya, ini ada area order block nih. Saya kotakin ya. Tapi nggak ada imbalance ya. High-nya di 70, ini low-nya iya nggak ada imbalance-nya sih. Oke lah kalau gitu saya tandain yang ini. Nah, udah ngetes area super zone terus dia mantul. Berarti kalau kayak gini area yang dipantau cukup yang di sini sih. Selama nggak ke bawah berapa tuh area ini 72. Rasanya cukup relatif besar peluang Goto untuk breakout 89 sih. Secara teknikal gitu ya. Kita zoom out lagi lebih banyak, di atasnya itu ada area-area yang masih mungkin jadi resisten tuh. Di area atas itu ada 100 area 100-an itu masih mungkin jadi resisten loh. Jadi kalau misalnya naik mudah-mudahan bisa nyampe resisten itu ya. Kurang lebih kayak gitu sih Goto. Kalau misalnya minat beli Goto ya sedekat mungkin dengan 72 akan lebih bagus. Gitu sih, dipertimbangkan lah ya risikonya, risk reward rasionya, karena area stop loss yang ideal itu sebenarnya di bawah di 62 karena jauh sekali. Jadi sementara ini nggak pasang SL di 61 atau 60, malah nggak apa-apa di 70 dulu. Kalau kena stop loss, wait and see lagi, tunggu setup baru beli lagi. Itu boleh sih. Gitu ya. Lanjut kita bahas saham-saham yang lainnya yang masih ada di dalam watchlist. Ada pertama BTPS. Kok BTPN sih? Nah, ini dia BTPS. BTPS terakhir masuk rekomendasi tanggal 5 Maret. Harusnya sudah punya barang dari kemarin-kemarin ya. Nah, hari ini naik. Mantap nih. Ini strukturnya bagus, udah nggak downtrend karena sudah ada cok, dan dia turun, koreksi, ambil area belinya, level entry dan pre-entry-nya. Hari ini naik, selama nggak tutup di bawah 860 masih aman. Dan mudah-mudahan lancar ke target TP1 1070. Harapan saya sih nyampe ke 1200 ya target TP2, karena ini udah nggak downtrend strukturnya gitu. Dan kalau berhasil naik ke atas, ini ambil bos ya, ambil inducement nggak ya? Ya, belum ambil inducement ya. Ya lagi. Ya, mudah-mudahan nyampe lah ke 1200. Gitu. Next, PSAB. Nah, kalau ini masih ngantri ya. Strateginya kemarin itu ngantri di 7 lagi. 246, 244, sorry. Stop lossnya sama-sama di bawah 206. Sorry, areanya itu 246 atau 244 dan 224. Jadi di dua area itu ya, dua level 246 dan 224 itu boleh. Stop lossnya sama-sama di 206 dan targetnya di 332. Antriin situ aja lah dulu, nggak apa-apa. Santai dulu si PSAB-nya. Buat yang belum punya barang. Kalau masih punya barang, masih simpan, ya udah di hold, nggak apa-apa. Next P1-nya naik hijau, menguat 3,2% ya. Tutup di 392. Mudah-mudahan berhasil ke ini nih, target TP 1-nya 422. Target TP 2 sih inceran saya di 458. 458, 460. Mudah-mudahan lancar ke sana. Selama nggak ke bawah ini ya, selama nggak tutup di bawah 368 masih aman lah disimpan. Kemudian ada cuan. Hari ini hijau. Ini rekomendasi untuk beberapa hari yang lalu, belinya di 7125. Hari ini tutup persis 7125. Jadi ya masih aman simpen lah ya, selama nggak tutup di bawah 6,5. Mudah-mudahan lancar ke 8600-an. Breakout sih lebih bagus 8600-an ya. Pokoknya selama nggak turun dan tutup di bawah 6500 masih aman. Terus ada DKFT.
DKFT ini kemarin ya, rekomendasi untuk kemarin tanggal 4 Maret udah dapat barang sih harusnya karena buy break, dan selama nggak ke bawah berapa tadi? Tadi sih kemarin 238, selama nggak ke bawah 238 masih aman sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau exit dulu gitu, atau khawatir karena candle hari ini bentuknya palu kebalik gitu ya, itu exit sebagian dulu boleh. Ini malah kalau besok naik ke atas 276 itu cakep nih, kita lihat besok ya, mudah-mudahan berhasil breakout 276. Terus ada Java yang hari ini menguat menguat 4,5%, tutup di 2110. Tapi sayangnya belum jemput order belinya di 1930 sih. Ya diantriin situ dulu nggak apa-apa lah ya. Siapa tahu ntar ada nge-swing dulu, nge-swing jemput order beli, baru nyamperin target TP2 di 2300-an. Next ada MAPI. MAPI malah hijau hari ini ya, bullish engulfing. Nah ini karena belum jemput order beli di 1275 dan hari ini malah menguat 3,3%, tutup di 1425 gitu, bikin bullish engulfing. Jadi kalau misalnya udah gatel banget pengen beli, stop lossnya tuh cukup di bawah 1355 aja. Itu paling targetnya tetap lah TP1 di 1535, TP2 di 1770 gitu ya. Lanjut ada Astra mantep nih, seperti yang kita bahas kemarin. Astra begitu dia nembus ke atas 4720 makin gede peluangnya untuk lanjut naik, dan ketika tutup di atas 4840 ini juga makin gede peluangnya untuk lanjut ke atas 5000, bahkan ke target TP1 5250. Mudah-mudahan ya, karena ini udah ada bullish divergence, tutup di atas 4840 berarti tutup di atas neckline-nya. Cakep tuh. Bagus. Berarti hold dulu aja nggak apa-apa ya. Aman. Lanjut sekarang kita bahas saham yang di request. Oh sebelum itu tapi kita mau kasih info dulu ya. Infonya adalah kalau tanggal 15 Maret 2025 kami mengadakan pre-class dari workshop SMC dan Vibo Cuan. Workshopnya kami adakan lagi ya. Dan pre-classnya hari Sabtu 15 Maret itu gratis. Daftar aja, link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah, dan kalau nonton pakai PC atau TV langsung scan barcode ini aja, langsung terhubung di link pendaftaran bit.ly/daftar pre-class ini gitu ya, gratis, daftar aja. Sekarang kita bahas saham-saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 3 yang di request. Yang pertama itu JIHD. Nah pertanyaannya, kalau si JIHD bisa nyampe 1000 berapa tadi ya, 1600 lagi apa enggak gitu. Nah apakah bisa nyampe ke area 1600 lagi? Jawabannya kalau sekarang belum ada tanda-tanda ke situ. bukan mau nakut-nakutin atau bikin pesimis, tapi faktanya sih gitu ya. Kita lihat struktur internalnya dulu aja. Ini kan turun nih, gampang-gampangan zigzag harganya kan lower high lower low ya, struktur internal ini turun. Pullback terakhir sebagai inducement itu ada di 1150, jadi harus sementara ini ya harus berhasil breakout 1150 supaya bisa, atau peluang untuk retrace lebih tinggi, naik lebih tinggi itu dari downtrendnya kebentuk setidaknya dari Desember 2023 kemarin ya, itu jadi lebih besar peluangnya, atau bahkan bisa jadi ke 2000 kalau berhasil breakout 1150. Tapi yang jelas area ini nih 1700-an masih memungkinkan untuk jadi resistensi gitu. Jadi sementara ini belum ada setup, belum ada tanda bullish reversal yang enak, inducement belum diambil gitu. Jadi ya level penting yang dipantau sementara ini 1150 untuk bisa lanjut naik ke area 1700-an itu ya.
Mudah-mudahan menjawab. Yang berikutnya adalah Adaro. Oke, Adaro ceritanya ini agak curah juga. Jadi ada nyangkut, kemudian aduh saya lupa lagi nyangkutnya di berapa gitu ya. Oke lah, ada nyangkut yang jelas. Kemudian enaknya diapain gitu lah. Kalau misalnya kita lihat zoom out gini. Nah, si Adaro turun ke bawah 2000 ini sebenarnya nggak enak sih. Geser ke weekly lah, weekly lebih clear. Nah, geser ke weekly, dia turun ke bawah 2000 berarti kan ini strukturnya juga udah nggak downtrend ya. Nggak uptrend. Turun ke bawah 2000 ini juga ada boss, ada break structure weekly ya. Jadi kita perlu lihat sampai Jumat tutup di bawah 2000 atau enggak. Yang jelas sih ini peluang untuk ngincer area-area order block di bawahnya yaitu di sekitar 1750 itu makin besar. Jadi ya kalau misalnya ini ada naik-naiknya besok atau dalam waktu dekat ke depan, ini manfaatin untuk exit dulu ya, untuk jualan. Itu sih. Kalau baru mau beli saya malah milih setidaknya ngetes area 1750 atau nyemplung 1800-an dulu lah, baru cari setup, kalau ada baru bikin strateginya gitu sih. Terus gudang garam lagi, SMGR, sorry salah, SMGR. Oke, nah si SMGR ini kemarin saya nungguinnya adalah dia naik ke atas 2930, tapi ternyata enggak, malah turun. Hari ini sih hijau menguat 2,7%, tutup di 2270, tapi masih lower candlenya. Yang jelas ini hijau dan muncul sinyal POW. Itu yang pertama. Yang kedua, ini strukturnya masih downtrend, jadi hati-hati. Indusnya juga masih di atas nih. Di sini sih ya, 2900. Jadi selama belum naik ke atas 2900 ya belum terlalu enak gitu. Dan siapa tahu besok masih di sekitar 2270 atau enggak lebih atas dari 2340, baru besoknya lagi breakout 2340 atau bahkan breakout 2370. Nah itu bagus, baru ada setup. Kalau sekarang belum, baru sinyal BOW. Terus ini posisinya juga di data saya all time low. Waduh, jadi saya pilih wait and see dulu sih gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Sekarang lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari Kamis ya, hari Kamis 6 Maret 2025. Nah, ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order tentunya ya. Pertama, BBNI. Oke, BBNI kita masukin sekarang. Kenapa BBNI dimasukin lagi? Yang pertama, ini sudah ada beberapa kali sinyal bullish divergence, yang artinya downtrend sejak September lah ya. Satu ayunan inilah dari puncak September sampai sekarang gitu loh. Downtrendnya itu sudah ada pelemahan, dan pelemahannya itu makin besar itulah. Kemudian dengan hari ini tutup di 4460 menguat 5,7% ini, jadi ada setup dominant break dan high validnya tuh nggak jauh tuh. Biasanya kayak gini inducementnya itu deket dengan high valid. Biasanya kayak gini tuh rawan di breakout sih high validnya. Nah, kalau di breakout ya bagus, jadi strukturnya nggak downtrend lagi kan. Jadi strateginya untuk BBNI, buat yang minat beli BBNI, silakan beli ngantri tapi ya di 4240. Stop loss kalau close di bawah 4010, dan target TP1 di 4740. Itu sih.
mudah-mudahan sih bisa lebih, tapi setidaknya ke 4740 juga udah lumayan dulu ya. Ke 4740 dulu itu udah lumayan tuh kok belibet. Kedua cepin, si cepin ini di jam-jam post closing pre closing dia dinaikin nih, ngegap loncat dia tadinya di sini terus loncat ke atas, jadi makanya dia bisa tutup di 4790 menguat 12,4%, yang akhirnya bikin setupnya CB1, dan bagus. Kemudian bisa jadi strategi trading juga. Strateginya sederhana, gampang lah. Belinya ngantri di 4480, stop loss kalau close di bawah 4170 dan target TP1 di 5175. Gitu ya. Kemudian yang ketiga NCKL. Nah, ini muncul. Alasan si NCKL muncul, pertama ada sinyal bullish divergence. Kemudian yang kedua 2 hari yang lalu ada sinyal BOW. Yang ketiga hari ini menguat tutup di 655, jadi setup dominant break. Cakep tuh. Makanya bisa dibikin strategi tradingnya. Mudah-mudahan sih ntar bisa breakout neckline bullish divergence-nya ya. Jadi strateginya buat yang minat beli NCKL silahkan beli ngantri di 615, stop loss kalau tutup di bawah 575 dan target TP1 705. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur smart order. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa klik tombol jempol ke atas, sebar, kemudian klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Saya Evan dan dadah.